Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang menguraikan cetak biru spiritual yang luar biasa banget. Konstitusi Kerajaan Surga, yang diambil langsung dari ajaran di kitab Matius pasal 5. Nggak usah berlama-lama, yuk langsung kita mulai. Sebelum kita masuk ke intinya, coba deh renungkan pertanyaan yang lumayan menohok ini. Sebagai orang percaya, kita kan meyakini kalau kita udah diselamatkan, ya kan? Artinya status kita itu udah dipindah dari kerajaan gelap yang dikuasai dunia masuk ke kerajaan terang. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa tindakan dan keseharian kita seringkali masih plek-ketiplek sama gaya hidup kerajaan gelap? Ini realitas yang tanpa sadar sering banget kita jalanin tiap hari. Nah, hal ini ngebawa kita ke poin pertama dari pembahasan kita, yaitu soal kewarganegaraan kerajaan terang. Logikanya gini, kalau kita pindah ke pemerintahan yang baru, pasti ada undang-undang baru yang harus kita ikutin. Disinilah sering terjadi benturan. Di satu sisi ada gaya hidup kerajaan gelap, yaitu hal-hal yang mendistraksi kita tiap hari, kayak ngejar harta, pesta pora, atau tenggelam dalam hiburan. Kelihatannya sih asik, tapi sumber materi kita dengan tegas mencatat kalau ini pelan-pelan bakal mematikan selera rohani kita. Kontras banget sama gaya hidup kerajaan terang. Undang-undang ini bukan cuma sebatas teori di atas kertas, tapi didambakan oleh Tuhan untuk benar-benar jadi DNA kita, jadi konstitusi hidup kita yang sesungguhnya. Terus gimana caranya kita bisa pindah sepenuhnya? Ini masuk ke bagian kedua kita, proses transformasi kehidupan. Jadi gimana proses pindah ke gaya hidup yang baru ini? Nah, sumber yang kita pelajari hari ini ngasih perumpamaan yang pas banget. Transformasi spiritual itu ibarat minum obat yang pahit. Ninggalin gaya hidup lama itu jelasnya enak. Kenapa? Karena seringkali kita malah ditertawakan oleh dunia. Tapi, layaknya orang sakit yang pengen banget sembuh, obat pahit itu ya mutlak harus diminum. Dan yang harus diingat, proses pengubahan ini terjadinya seumur hidup loh. Perlu latihan terus-menerus, dan ibadah yang kita lakuin secara rutin itu, pada hakikatnya, adalah tempat fitness spiritual kita buat terus berlatih. Kalau lihat standar konstitusi ini rasanya kok mustahil ya? Jujur aja, kalau kita cuma ngandelin kekuatan manusiawi kita sendiri, hasilnya udah bisa ditebak. Sangat berat. Kita pasti bakal gagal total. Tapi dokumen ini ngasih jalan keluar yang melegakan banget. Selama kita berserah penuh, bersandar sama Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam roh kita, semua tuntutan yang tadinya berat banget itu bakal jadi ringan. Kita akhirnya dimampuin deh buat ngejalanin gaya hidup kerajaan itu. Lalu, apa master key-nya? Nah, ini dia bagian ketiga kita, kunci utama, yaitu kuasa salib. Dari sederet konstitusi di Matius 5, gimana cara kita ngebuka semuanya? Titik krusialnya itu ada di pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dokumen kita ngebedah ini dalam banget. Bahwa miskin di hadapan Allah itu artinya hidup tersalib. Jadi ini sama sekali bukan ngomongin soal miskin harta ya. Ini soal penyaliban mutlak atas ego kita, kesombongan, keangkuhan, dan keinginan buat pamer. Semua perasaan merasa diri pintar itu harus ikut disalibkan. Ini benar-benar satu-satunya anak kunci yang bisa ngebuka 8 poin konstitusi lainnya. Intinya, kita harus rela menjadi bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini tuh hukum spiritual yang absolut, nggak bisa ditawar. Tuhan nggak akan bisa menerangi kita kalau kita sendiri belum ngalamin kematian ego. Pemahamannya tegas banget. Tanpa mengalami kematian atas diri sendiri ini, kita sama sekali nggak bakal bisa ngerasain kuasa kebangkitan yang sejati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, gimana prakteknya menghidupi konstitusi kerajaan surga ini. Begitu kunci utama tadi udah kita putar, alias ego kita udah benar-benar direlakan mati, barulah terang Tuhan itu nyala dan mengaktifkan hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mulai punya empati dan prihatin, yang endingnya bawa penghiburan. Kita melayani dengan lemah lembut, yang berujung pada janji mewarisi bumi. Hati kita juga jadi murni buat bisa melihat Tuhan. Dan kita otomatis jadi pembawa damai yang sah disebut sebagai anak-anak Allah. Yuk, kita lihat beberapa detailnya secara cepat. Pertama, dari ayat keempat tentang berduka cita atau prihatin. Di sini dijelasin kalau ini bukan sekedar sedih karena masalah duniawi. Begitu terang Tuhan masuk, keprihatinan kita itu berubah sasarannya. Kita mulai berduka cita melihat kebobrokan diri kita sendiri, kita miris ngelihat banyak gereja yang terlantar secara rohani, dan kita menangisi dunia yang terus-terusan menolak Kristus. Keprihatinan ilahi macam inilah yang justru mendatangkan penghiburan dari Tuhan. Lanjut ke ayat kelima, soal menjadi lemah lembut. Bayangin aja, kalau ego kita udah mati, pelayanan kita tuh bakal beda banget rasanya. Gak ada lagi tuh perasaan sok paling bener. Kita bahkan rela menanggung penderitaan dalam pelayanan tanpa ngeluh sedikit pun. Dan tahu nggak hasilnya apa? Dokumen ini nyebutin kita bakal mewarisi bumi, yang secara spesifik merujuk pada langit baru dan bumi baru, atau Yerusalem baru. Terus di ayat ke-8,
mengenai orang yang murni hatinya. Sebenarnya murni di sini artinya apa sih? Berdasarkan analisis kita, kemurnian hati itu berarti hati kita nggak kecampur-campur sama urusan duniawi. Ibaratnya, mata dan hati kita itu cuma disetting untuk satu sasaran aja, Tuhan dan hanya Tuhan. Nggak bisa mendua. Nah, dengan fokus tunggal yang utuh inilah, kita baru dijanjikan bisa melihat Tuhan. Dan untuk bagian terakhir dari konstitusi yang kita bahas hari ini, ayat 9 tentang membawa damai. Menariknya, ini punya dua dimensi yang keren banget. Dimensi pertama itu arahnya horizontal. Kita mendamaikan manusia dengan manusia, bawa pemulihan ke sesama. Tapi dimensi yang kedua, ini yang nggak kalah dahsyat dan arahnya vertikal, kita mendamaikan manusia yang terhilang untuk kembali kepada Allah, alias menyelamatkan jiwa-jiwa baru. Dua-duanya ini adalah tanda bukti yang nyata kalau kita ini beneran anak-anak Allah. Nah, buat nutup sesi kita, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Setelah kita ngebedah panjang lebar soal konstitusi kerajaan ini, mulai dari pentingnya kuasa salib, mematikan ego, sampai melatih hati yang murni, secara jujur, gaya hidup mana sih yang lagi Anda jalanin sekarang? Apa masih nyaman terjebak di gemerlapnya kerajaan gelap? Atau Anda udah siap dan rela minum obat pahit tadi buat sungguh-sungguh menghidupi konstitusi kerajaan terang? Saya harap bedah materi kita hari ini ngasih perspektif yang fresh dan menantang buat perjalanan spiritual Anda ke depan. Makasih banget udah dengerin sampai habis dan sampai jumpa di uraian materi berikutnya.